Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita ketemu kembali ya dengan pembelajaran PAI dan materi berikutnya ya. Nah ini kita pembelajarannya yaitu mengenai cabang iman, memenuhi janji, nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang. Namun sebelumnya, mari kita buka dulu pembelajaran sekarang dengan membacakan surat Al-Fatihah, ditunjukkan kepada orang tua kita, guru-guru kita, teman dan seluruh pencari ilmu. Ya. Al-Niyati Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Sehat semua? Masih semangat ya? Sip. Alhamdulillah. Kalau saya lihat di buku agenda di sini semuanya hadir ya. Ada hanya satu orang sedang sakit ya. Jadi insya Allah semoga yang sakit ini diberikan kesembuhan cepatnya agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Ya. Untuk materi sekarang, kalian siap dalam pembelajarannya? Siap? Ya. Siap ya? Ya. Ya. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, ya, ini adalah topik yang tadi saya beritahu. Yang pertama yaitu adalah memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Ya, ini adalah capaian pembelajarannya, di mana kalian sebagai peserta didik memahami beberapa cabang iman atau syu'ab al-iman yang keterkaitannya antara iman, Islam dan ihsan. Dengan tujuan pembelajarannya di situ ya dapat menjelaskan pengertian dari syu'bul iman. Yang kedua menjelaskan cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Ya. Selanjutnya yaitu membacakan dalil-dalil dari syu'bul iman, di mana di situ sudah saya bagikan ya. Kalian memegang modul ya masing-masing. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Yang selanjutnya kita fokus dulu ke tujuan pembelajaran, di mana selanjutnya yaitu menganalisis cara memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Terus yang terakhir membiasakan sikap dan karakter memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Nah, itu ya untuk capaian pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu sebelum menuju ke materi, di sini ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang perlu kita ketahui. Nah, salah satunya dari pertanyaan tersebut, siapa yang pernah pamit ke orang tua untuk berangkat sekolah, namun ternyata berangkatnya masuk ke PlayStation ya, untuk yang akhirnya tidak masuk
sekolah. Ini ya pertanyaan yang pertama. Ayo, ada yang seperti itu? Tidak ada. Ada. Nah, gitu ya. Yang selanjutnya adalah siapa yang pernah makan di kantin, kemudian karena merasa makanannya itu tidak enak, ya, membuangnya ke tempat sampah gitu, ya, karena langsung gitu ya di depan langsung dibuang, agak enak gitu makanya. Nah itu ya, siapa? Nah yang terakhir, siapa yang pernah melakukan gibah dan fitnah? Ayo nih, biasanya perempuan nih suka nih ngobrolnya memanjang nih ya. Nah itu, nah ini ya, ada nih, ada nggak? Ya. Ada, insya Allah kan. Masih di sini soleh semua ya, dan soleh. Nah, berikutnya mari kita lihat video ya. Mari kita lihat video pembelajaran dan saya harap kalian bisa mengambil hikmah dan juga pesan moral yang ditampilkan di video ini nanti ya. Ya, kita selesai aja ya dari cuplikan tadi ya. Video kalian sudah menyimaknya. Nah, selanjutnya dari cuplikan ini silakan kalian cari dan renungkan kira-kira apa pesan moral yang ada di video tersebut ya. Silakan nanti maju ke depan ditulis pesan moralnya apa gitu ya, dari materi-materi yang menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menjaga menutupi aib orang. Nah, nanti silakan dari kalian ada yang maju ya, agar salah satunya mendapatkan nilai tambah ya. Yang pertama, kira-kira apa pesan moralnya? Silakan, ada yang maju. Tulis ya. Saya butuh 3 orang lah buat pesan moral ya. Boleh. Silakan, siapa lagi? Ayo dari perempuan lah, nanti ya. Boleh. Nah, ya. Sekarang. Pesan moral. Ya. Lanjut, satu lagi. Boleh, siapa saja? Baik. Ya, terima kasih untuk teman kita yang sudah maju. Ini ya, salah satu pesan moral yang pertama di sini teman kalian ngasih dari video tersebut. Yang pertama yaitu terbebas dari ikatan dunia dan akhirat. Jelas ya, salah satunya kalau kita bersikap jujur, menepati janji, wah udah kita sudah terbebas nih
Ya, ibaratnya kewajiban kita kan menepati janji, wah selesai. Nah itu ya, maksudnya ke sana ya, gitu ya. Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ya. Selanjutnya bersyukur mempunyai teman yang baik dan kompak. Nah itu perlu disyukuri ya. Kalian di sini nih baik, kompak, sering berkumpul, teman-temannya enak semua. Itu kan salah satu yang patut kita syukuri ya. Yang ketiganya yaitu tidak menyakiti hati orang lain. Tidak menyakiti hati orang lain. Ya. Kenapa? Ya salah satunya itu adalah menutupi aib orang lain. Ya, menepati janji. Ketika sudah menepati berarti kita tidak menyakiti hati orang lain. Menutupi aib orang lain, kita tidak menyakiti hati orang lain. Ini semuanya ya, membagi menjadi beberapa kelompok ya. Pertama kelompok 1 setuju ya. Nah, barisan kedua kelompok 2 dan barisan yang ketiga ini kelompok 3. Kita studi kasus ini ya. Studi kasusnya dari kelompok kalian nanti silakan, ini akan menjadi bahasan kalian untuk diskusi. Studi kasus yang pertama yaitu adalah seorang siswa berpamitan kepada orang tua untuk berangkat dari rumah menuju ke sekolah, akan tetapi justru malah membolos dan bermain game online ya. Bermain game online bersama temannya di warnet, secara otomatis sekolahnya bolos. Yang kedua, ada kasus ya di mana seseorang siswa tidak mau untuk bersekolah karena tidak diberikan motor baru. Nah, siapa tuh ya? Padahal dia sudah memiliki motor walaupun lama gitu ya. Nah, ini adalah studi kasus mensyukuri ini nikmat. Studi kasus yang ketiga ya. Studi kasus yang ketiga yaitu seorang siswa bercerita kepada temannya dengan cerita yang dibuat-buat dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya ya. Itu ceritanya diolah biar bisa menarik daripada cerita teman-teman yang lainnya. Jadi menceritakan cerita ya, yang tidak sebenarnya. Nah, itu kasusnya. Jadi ya, yang terakhir adalah kasus di mana seorang siswa selalu menceritakan berbagai macam kebutuhan temannya yang tidak dia suka dan berupaya membuat malu teman tersebut ya, sehingga tidak menutupi aib orang lain. Nah, itu adalah sudah termasuk materi-materi yang kita sampaikan. Silakan sekarang kalian berkumpul dulu ya, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berbalik ya. Nah, satu kelompok silakan didiskusikan bagaimana dengan kasusnya. Yang kelompok 1 silakan fokus ke kasus yang 1 ya. Yang kelompok 2 fokus ke kasus 2 ya. Kelompok 3 fokus ke kasus yang 3 ya. Silakan berdiskusi, dikasih waktu 10 menit. Ya, nanti kalian presentasi di depan ya. Nah, hasil dari bagaimana solusi studi kasus tersebut silakan ya. Nah, sebanyak mungkin. Solusinya kira-kira apa? Oh, ya. Boleh? Enggak. Untuk presentasi yang pertama, presentasi kelompok 1 sudah siap? Sudah siap belum? Sudah siap? Oke.
silakan untuk kelompok 1 bisa ke depan mempresentasikan bagaimana kasus yang menepati janji ini. Ya, dengan kasusnya seorang siswa berpamitan kepada orang tua untuk berangkat dari rumah menuju ke sekolah, akan tetapi ternyata di pertengahan dia berbelok ke warnet, ya, bermain game online. Akhirnya sekolahnya bolos. Boleh di depan, silakan. Ya, singkat saja. Maksudnya tergantung di kompas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Fairani. Saya Siti Jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang diskusi kelompok kasus 1, yaitu kasusnya tentang seorang siswa berpamitan kepada orang tua untuk berangkat dari rumah menuju sekolah, akan tetapi justru membolos dan bermain game online bersama temannya di warnet. Yaitu solusinya 1. Memberikan bimbingan pendekatan antara teman dan meminta bantuan kesesuaian pelajaran dan guru, bapak ibu guru. Silakan barangkali kelompok lain mau menanggapi, ya, mau menambahkan dan sebagainya mengenai menepati janji dengan studi kasus seperti ini. Boleh. Dari kelompok 2 atau kelompok 3. Ayo. Kesimpulannya tidak usah berjanji bila tidak bisa menepati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Silakan ke kelompok 2. Kelompok 2 dengan kasus 2, ya. Kelompok 2 dengan kasus 2 fokusnya nanti selanjutnya yaitu ada LKPD yang sudah kalian kemarin terima ya, diselesaikan. Silakan kalian presentasikan ke depan, dan salah satunya juga seperti quotes, ya, kata mutiara. Silakan berkelompok maju, ya, langsung singkat saja. Oke. Untuk quotesnya sudah saya bikin, ditampilkan dari yang kalian kumpulkan kemarin, ya. Silakan nanti untuk hard copy-nya kalian print, kumpulkan ke saya, ya. Ini kan baru filenya saja, ya, kalian kumpulkan. Oke. Yang kelompok 1 mengenai pesan menepati janji mutiara. Silakan ke depan, bisa dijelaskan sedikitnya mengenai motivasi menepati janji ini, ya. Saya tampilkan dulu. Nah, ini ya, sudah tampil. Silakan dibaca terlebih dahulu bersama-sama, ya. Oke, jelas ya? Oke, silakan. Langsung saja. Bukan berapa kali kamu bisa berjanji, tapi berapa kuat kamu menepatinya. Kalau kemarin berjanji, kemudian kamu mengingkarinya, berarti janji-janjimu adalah janji palsu. Karena cuma orang munafik yang berani ingkar janji. Nah, silakan. Jelaskan sedikit dong. Barangkali ada teman kalian belum paham. Boleh? Ya, kalian Jadi, intinya nggak usah janji-janji kalau nggak bisa ditepati. Karena cuma orang munafik yang bisa mengingkari janji. Kita kan nggak mau ya disebut orang munafik. Mantannya. Nah, gitu. Nggak mau ya. Tapi BKI lebih manis dari janji kamu. Nah, oke. Udah, selesai ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2. Ini adalah pesan mutiara yang kalian kumpulkan kepada saya, ya. Silakan maju ke depan kelompok 2 untuk menjelaskannya. Ayo kelompok 2 maju dong. Dibaca dulu bareng-bareng, nanti dijelaskan. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak kamu dapatkan setelah memanjatkan doa. Pikirkanlah nikmat yang tak terhitung jumlahnya yang Allah berikan kepadamu tanpa kamu memintanya.
Ya, jelaskan sedikit. Kesimpulannya, jadi kita harus Ada kesana, audiens. harus lebih pandai bersyukur. Walaupun kita sudah berdoa, namun doa itu masih belum dikabulkan oleh Allah, kita harus tetap bersyukur karena ada banyak hal yang Allah berikan walaupun kita tidak memintanya. Ya. Nah, silakan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 nih, menjaga lisan. Ya, kelompok 3 silakan maju. Silakan maju. Oh iya lupa ya. Ya, kalian tadi. Ya, silakan. Ayo. Ini yang kalian kumpulin kemarin. Ya. Boleh? Bareng-bareng. Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Nah, silakan dijelaskan kata mutiara, pesan mutiara yang kalian sampaikan. Silakan ke sebelah sana lihatnya. Ya. Ayo. Jadi tergelincirnya kaki itu lebih tergelincirnya kaki itu lebih selamat adalah maksudnya masih mending terpeleset daripada terpelesetnya lidah. Karena kalau sudah tergelincirnya lidah maka itu akan ditimbulkannya sebuah fitnah, gibah dan lain sebagainya. Oke. Cukup? Ya, silakan. Oh, terima kasih atas presentasi mengenai kata-kata mutiara yang sudah disampaikan. Ya, itu silakan ya. Kalian tentu dari materi yang sekarang banyak hikmah yang kalian dapat. Silakan diambil yang paling baiknya, yang jeleknya silakan dibuang. Ya, karena dengan menjaga lisan, menepati janji, mensyukuri, dan menutupi aib orang lain itu adalah sebuah karakter baik. Ya, karakter baik, dan itu menguntungkan buat siapa? Bukan buat orang lain, tapi buat kita sendiri. Oke, baik. Silakan untuk LKPD-nya yang sudah dibagikan kalian nanti dikumpulkan ya, diisi dan dikumpulkan kembali. Itu ada di modul ya, silakan diisi dengan baik, nanti dikumpulkan, nanti kita koreksi bersama. Sebelum upaya dan ikhtiar agar menjadi sosok yang memenuhi janji atau menepati janji. Nah ini ya, yang pertama, tidak mudah membuat janji apabila ragu atau tidak yakin dapat menepatinya. Jadi jangan sampai kita asal janji, oh besok saya nyamper. Untuk apa? Untuk makan bareng, untuk belajar bareng. Padahal ternyata itu hanya asal. Ya, jangan sampai. Ya, jadi ini adalah salah satu ikhtiar. Yang kedua adalah membuat komitmen kepada diri pribadi. Ya, apabila sudah berjanji dan berusaha semaksimal mungkin untuk menepatinya. Karena menepati janji itu gampang susah. Ya. Nah, makanya kita perlu komitmen dengan siapa? Bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita pribadi masing-masing. Pertanyaan dan sebagainya. Terima kasih sebelumnya. Silakan KM untuk berdoa bersama sebelum kita pulang. Pimpin KM baca surat Al-Asr. Sebelum pulang, marilah kita sama-sama membaca doa. Sedang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi
muslim illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Oke anak-anak sekalian, terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya. Jangan lupa untuk PR-PR dan tugasnya diselesaikan nanti dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam